Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membawakan tema mengenai peran negara dalam ekonomi politik. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Skarnadila, NIM 248. Kemudian ada Ica Wahyu Trisnawati, NIM 276. Dan yang ketiga ada Ike Sugiyarti, NIM 283. Baik teman-teman, materi yang pertama yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Tujuan pembangunan adalah mencapai kemakmuran yang tinggi. Proses pemupukan cadangan atau capital stock yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro dan menetapkan target-target pembangunan di sektor fiskal, real, dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan sistem ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan. Menurut Adam Smith, dalam teori klasik, pemerintah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, menjaga agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan peradilan. Baik, yang pertama ini ada peran alokasi yang merupakan salah satu peranan dari pemerintah, yaitu kegiatan alokasi muncul sebagai akibat kegagalan pasar untuk menyesuaikan produksi berbagai barang pada tingkat utilitas masyarakat yang dipandang dalam pengertian untuk mencapai penghasilan real per kapita yang maksimal. Bertolak pada pola pembagian pendapatan, penyesuaian optimal dalam pasar hanya dapat dicapai dengan syarat yang pertama, yaitu tidak ada pengaruh eksternalitas pada produksi dan konsumsi. Kemudian harga barang adalah pada tingkat yang mencerminkan biaya real dari produksi secara relatif. Peran yang kedua yaitu peranan distribusi. Peranan distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan. Distribusi dilakukan karena adanya trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, Adam Smith menyatakan bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan. Alasan yang kedua, dalam redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Kemudian alasan yang ketiga, kekuatan politik. Alasan yang diberikan adanya distribusi pendapatan seperti apa adanya dalam masyarakat. Yang pertama, keadilan, kemudian redistribusi pendapatan akan mengurangi dorongan untuk bekerja keras. Yang ketiga, redistribusi pendapatan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Baik, selanjutnya peranan stabilisasi. Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah berperan sebagai alat stabilisasi perekonomian. Hal ini karena perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan juga inflasi. Inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter. Kemudian peranan yang keempat yaitu peranan pemerintah itu sendiri. Selama Perang Dunia II, pemerintah di setiap negara terlibat langsung untuk mengambil peranan penting dalam pengendalian seluruh kekuatan nasional. Pemerintah mengendalikan perang dan bertanggung jawab atas segala kegiatan sosial dan ekonomi. Dunia internasional, terutama negara-negara kaya pemenang perang, sepakat untuk melakukan bermacam-macam program rehabilitasi, antara lain melalui Marshall Plan yang disponsori oleh Amerika Serikat. Di antara negara-negara yang sangat parah akibat Perang Dunia II adalah negara-negara yang kalah, seperti Jepang dan Jerman, serta negara dan wilayah lain yang diduduki selama peperangan berlangsung seperti Indonesia, Korea, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tentang kebijakan-kebijakan. Kebijakan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebijakan sosial dan yang kedua ada kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan sosial. Kebijakan sosial ini hadir sebagai suatu intervensi kolektif dalam aspek ekonomi untuk mempengaruhi akses menuju dan terjadinya kehidupan yang aman dan terjamin. Dalam konteksnya terhadap pembangunan, transformasi peran dari kebijakan sosial ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik atau banyak dibandingkan dengan yang biasanya, terutama dalam negara berkembang.
Dalam kebijakan sosial ada dua aspek. Yang pertama aspek kebijakan sosial. Aspek kebijakan sosial sendiri yaitu aspek dan objek kajian yang memiliki ruang lingkup luas dan global. Kebijakan sosial sendiri berfungsi untuk melakukan kesejahteraan bagi penduduk di suatu negara. Yang kedua ada kemiskinan sebagai objek sasaran kebijakan sosial. Pengertian dari kemiskinan sendiri yaitu masalah yang menjadi isu global di setiap negara berkembang. Oleh karena itu, wacana kemiskinan dan pemberantasannya harus menjadi agenda wajib bagi pemerintah dan pemimpin negara. Yang kedua ada kebijakan publik. Menurut Chandler dan Piano, kebijakan publik yaitu pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Thomas R. D., kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan persoalan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kebijakan publik yaitu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas dan merata. Materi selanjutnya yaitu C tentang teori merkantilis dalam ekonomi politik. Merkantilis ini muncul antara abad pertengahan dengan abad kejayaan. Perdagangan internasional menjadi penting dengan munculnya kelompok menengah untuk membangun negara modern dengan doktrin yang supranasionalis. Inti dari teori ini yaitu menekankan kemakmuran negara sebagai hal yang utama melalui cara pengaturan dan perencanaan ekonomi serta sentral, karena dianggap paling efisien untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Pada masa merkantilisme ini, Thomas Mun dan J. Baptist Colbert beranggapan bahwa surplus ekspor-impor barang dipandang sebagai hal paling utama dalam memakmurkan bangsa. Negara dalam merkantilisme ini harus berperan secara primer, yaitu dengan memperjuangkan kepentingan nasional seperti kekuasaan politik, GNP, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. Merkantilisme memberikan pemahaman studi ekonomi politik pada zamannya ada 5. Yang pertama ada kekuasaan nasional dominan. Kekuasaan nasional dominan ini teorinya menekankan peningkatan kekuasaan dari kemakmuran negara melalui penyelarasan kelas pengusaha dan kelas penguasa. Yang kedua ada intervensi. Dalam intervensi, prinsip umum yang dilakukan adalah penolakan atas ekonomi bebas dengan kesediaan aktor pelaku untuk mengorbankan sebagian kebebasan tentang pembelian dan penjualan. Yang ketiga ada unifikasi. Dalam unifikasi, pemikiran merkantilisme merupakan alat untuk mengantisipasi berbagai pembatasan yang merintangi perkembangan ekonomi di Eropa. Yang keempat ada neraca perdagangan yang menguntungkan. Dalam neraca perdagangan yang menguntungkan, kaum merkantilis menerapkan bentuk-bentuk proteksionisme dalam pola hubungan perdagangan internasionalnya. Yang terakhir ada perubahan sosial demografi. Dalam perubahan sosial demografi, merkantilisme menganjurkan untuk melakukan pertumbuhan penduduk yang besar sebagai alternatif perubahan sosial. Materi yang selanjutnya yaitu teori Keynesian dalam ekonomi politik. Teori Keynes mengenai perekonomian selalu dikaitkan dengan pentingnya peran lembaga politik agar pasar mampu berjalan secara lebih efisien. Dalam menghadapi kegagalan pasar, teori Keynes bekerja pada asumsi dari sisi demand atau permintaan. Teori Keynes berasumsi bahwa peran dari pemerintah terhadap ekonomi adalah pada sisi demand, yakni melalui usaha full employment dengan penyediaan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran bisa ditekan dan daya beli masyarakat mampu stabil dan terjaga. Menurut Keynes, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan kendaraan kapitalisme dan mengendalikannya menuju kemakmuran.
Beberapa cara yang ditawarkan adalah dengan menjalankan kebijakan defisit anggaran dan melakukan pengeluaran untuk kerja pabrik yang akan menaikkan permintaan dan pemulihan kepercayaan pasar. Menurut teori Keynes, peran ataupun campur tangan pemerintah diperbolehkan pada pasar dalam bentuk kebijakan untuk mengoptimalkan sistem ekonomi. Bentuk kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Sasaran yang dituju adalah keseimbangan makroekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori sosialis dalam ekonomi politik. Sosialisme berasal dari kata sosial, sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah sebuah doktrin politik yang menekankan pemilihan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas. Tujuan utama dalam teori ekonomi sosialis adalah mendistribusikan harta kekayaan secara merata dalam rangka menghapuskan bermacam-macam kelas di tubuh masyarakat. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara sangat berperan penting. Negara tidak lebih dari suatu tempat yang dikelola oleh sebagian manusia. Pada akhirnya, paham sosialis tidak jauh berbeda dengan paham kapitalis. Dalam paham sosialis, kita menemukan beberapa orang, yakni pejabat negara, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sebagaimana para konglomerat dalam sistem kapitalis berlaku sewenang-wenang. Materi yang terakhir yaitu model pertumbuhan ekonomi. Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Cause of the World Nation menganalisis alasan atau sebab diberlakukannya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill juga membahas masalah perkembangan ekonomi dalam berbagai model berikut. Yang pertama yaitu model inovasi Schumpeter, yaitu menekankan pada faktor entrepreneur sebagai motor pergerakan pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Yang kedua yaitu model pertumbuhan Holodomor, yaitu menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Yang ketiga yaitu model input-output Leontief. Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Yang keempat yaitu model pertumbuhan Lewis, khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang yang banyak penduduknya. Dan yang terakhir yaitu model pertumbuhan ekonomi Rostow. Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.